Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya, dimudahkan urusannya, dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Terutama untuk yang berencana untuk mudik guys, sudah mau lebaran ya, seminggu lagi kurang lebih. Oke, jangan sampai ada yang ketinggalan, itu loh hadiah yang udah dipersiapkan dari beberapa bulan sebelumnya mau dibawa ke kampung, jangan sampai ketinggalan ya. Koper-kopernya dihitung, kalau bawa koper dari rumah 3, jangan ada yang ketinggalan, ntar malah ketinggalan di ketinggalan di teras rumah 1, ketinggalan di stasiun kereta 1. Kemudian ketinggalan di stasiun kereta tujuan 1, kamu sampai di rumah nggak bawa koper, kan nggak lucu juga. Oke, welcome back to Be Delightful Channel ya, bersama Kurei, your tarot reader. Dan ini adalah urgent message for the next 7 days. Pesan penting mendesak urgent yang perlu kamu ketahui guys dalam 7 hari ke depan. Untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars ya. Seperti biasa guys, aku akan membuat berdasarkan urutan yang lazim aku gunakan di Be Delightful ini. Kita akan mulai dari Earth sign dan diakhiri di Water sign, dimulai dari Taurus dan diakhiri di Pisces, just like usual, oke? Aku akan ambil 2 kartu dalam kesempatan ini, top of the deck, yang akan menggambarkan di mana posisimu berada saat ini, your energy right now, ketika kamu menonton video ini, dan kemudian bottom of the deck, peluang atau prospek yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan, oke? Selain itu, aku juga akan mengambil 1 kartu oracle sebagai nasihat, clue atau petunjuk guys dalam menghadapi 1 minggu ke depan, dalam menghadapi masa-masa urgent ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Aku akan shuffle deck oracle yang akan kita pakai 3 kali saja dan kemudian membaginya 3. All zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Setelah dibagi 3, kita akan tempatkan dia di tempat tertinggi. Di tempat khusus ya, di sini tempatnya. Dan 12 kartu paling atas adalah kartu yang paling kuat atau kartu yang paling penting untuk 12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di Be Delightful Channel, oke? Dan selain itu akan ada video extended juga. Masing-masing elemen akan kita ambil 1 zodiak guys, dan kita akan undi secara jujur dan adil, jurdil, biar nggak ada yang merasa keberatan. Kita akan ambil yang paling atas. Halo, ada Taurus untuk Earth sign. Kemudian yang berikutnya ada Fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Mari kita lihat dulu guys. Yang paling atas ada Leo, oke. Dan dilanjutkan Air sign, Libra, Gemini, Aquarius di sini. Oke. The Star, Aquarius, dan yang terakhir untuk Water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Pisces, tidit. Oke, jadi nanti yang dapat video extended adalah Taurus, kemudian Leo, kemudian Aquarius, dan yang terakhir ada Pisces ya guys. Diperhatikan baik-baik urgent message yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Kalau kamu merasa resonate, kamu menganggap itu adalah ceritamu, dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail dan akan lebih banyak petunjuk atau clue, nasihat untuk kamu di video extended ya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif guys. Dan kalau ada masalah dalam mengakses video extended, jangan sungkan untuk chat ke aku, nanti aku tak bantuin guys untuk cari solusinya ya. Oke. Everything is ready now I think. Ada yang kurang nggak sih guys? Nggak ya, semuanya udah beres. Kita segera mulai saja. Ini adalah readingan yang panjang, mungkin kamu nggak perlu dengar semuanya. Aku sudah siapkan timeline di kotak deskripsi, itu akan mempermudah kamu untuk lompat-lompat dari satu zodiak ke zodiak lainnya berdasarkan yang ingin kamu dengar duluan nih ya. Aku sudah kasih kemudahan di sini guys. Di sini biasa. Karena aku tahu waktumu itu sangat berharga guys, dan aku tidak mau membuang-buang waktumu, oke? Karena itulah kita akan segera mulai saja. Yang pertama dari Earth sign. This is the Hierophant, kartunya para Taurus. Halo Taurus, dan kamu mendapat video extended ya guys, pembukaan. Langsung kita lihat saja. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit, I call upon this reading, please bless this reading. For Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days.
Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Taurus. Kenapa gelap ya guys? Ini baru terang ya Taurusnya. Oke, pesan penting yang perlu kamu ketahui selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin. Yang paling atas ada kartu The Knight of Wands, dan yang paling bawah ada The Lovers. Kamu kayak mengembalikan kisah lama, mengulang kembali kisah lama di awal minggu ini ya. Take how it resonate to your personal life guys. Tidak harus dalam hal romance, bisa macam-macam ya situasinya. Tapi yang jelas kisah lama kamu ulang kembali. Antara kamu yang mendatangi situasi lama atau mendatangi orang lama, atau orang lama yang akan mendatangi kamu. Ya, atau ada kejadian lama yang akan segera terulang di awal minggu ini. Sebenarnya ini under your control ya guys. Kamu bisa membatasi atau tidak membiarkan orang lama kembali ke dalam hidupmu, atau tidak membiarkan kejadian lama terulang lagi. Bisa jadi kejadian lama itu mungkin pernah membuat kamu kapok ya, jadi kamu nggak mau ulangi lagi. Kamu bebas. Di awal minggu ini bisa kamu tentukan no, jangan mendekat, atau no, peristiwa yang dulu tidak akan terulang lagi. Tapi yang jelas banyak di antara Taurus yang akan membiarkan hal itu terjadi guys, dan masalah yang sama muncul lagi kayak begitu yang aku rasakan ya. Kamu mengulang kejadian lama, dan masalah yang dulunya pernah terjadi di masa lalu terjadi kembali dalam 7 hari ke depan. Aku nggak tahu itu apa, tapi yang jelas menyenangkan penuh dengan masalah. Menyenangkan tapi penuh dengan masalah. Oke, kalau kamu nggak suka yang penuh dengan masalah, kamu bisa hindari di awal minggu ini. Karena itulah urgent message ini aku buat untuk kamu. Tapi kalau seandainya ya udahlah Ray, take risk gitu ya, aku akan ambil resikonya. Yang pasti aku mau merasakan yang menyenangkannya dulu. Silahkan di embrace gitu ya guys, dibiarkan peristiwa lama tersebut terulang atau orang lama tersebut datang lagi ke dalam hidupmu, silahkan. Tapi yang jelas menyenangkan penuh dengan masalah. Itu kombinasi yang gak enak sih ya guys. Kalau menyenangkan dan kemudian semuanya lancar-lancar saja mungkin enak gitu ya. Tapi kalau menyenangkan penuh dengan masalah, contohnya begini. Dulu kamu pernah terjebak hutang ke rentenir atau pinjol begitu ya misalnya, dan kemudian itu udah beres di masa lalu. Nah di awal minggu ini kamu kayak dapat tawaran lagi gitu, mau nggak pinjam lagi ke gua gitu, kata si pemberi pinjaman. Atau kamu kayak mau klik lagi ajukan pinjaman begitu, dan kemudian kamu tahu ini akan menyenangkan ketika dapat uang. Kamu merasa senang, tapi kan banyak masalah yang menyusul di belakangnya. Misalnya nanti bakalan sulit bayarnya, atau bunganya terlalu tinggi, gila-gilaan, gak masuk akal begitu. Tapi banyak Taurus yang akan ya wis lah, ambil aja. Yang penting enaknya dulu, masalahnya belakangan ya. Lagi-lagi kembali ke kamu Taurus, kamu mau memutuskan apa? Tapi yang jelas peristiwa lama yang mau terjadi di awal minggu ini lagi-lagi akan menimbulkan masalah dalam 7 hari ini untukmu. Masalah itu bisa kamu batasi supaya tidak terjadi, atau bisa kamu biarkan terjadi di dalam hidupmu. That's your call, terserah kepada kamu, oke? Dan kemudian kartu nasihat untuk kamu adalah cultivating prosperity, the abundance of the universe is pouring into my life. Sebenarnya kamu itu sudah berkelimpahan katanya di sini guys. Jadi kalau masalah yang mau hal dari masa lalu yang mau kamu ulang lagi itu berkaitan dengan kamu merasa dirimu serba kekurangan, no. Kamu benar-benar sudah penuh dengan kelimpahan ya. Kita ambil contoh lain, misalnya orang lama mantan kamu ini muncul gitu ya. Ayo dong biar kita jadi pacaran di lebaran. biar kamu punya pacar waktu lebaran, aku juga punya pacar, kita jadian lagi yuk gitu, kata mantan ya. Dan mungkin kamu mempertimbangkan terima lagi nggak sih ya gitu. Itu karena menurutmu kamu lack of something. Ada yang kurang dalam hidupmu. No. Semuanya sudah lengkap di dalam hidupmu. Ada nggak ada kisah lama atau orang lama ini di awal minggu ini, kamu akan baik-baik saja. Ambil pinjaman atau tidak ambil pinjaman dari rentenir atau pinjol tadi, koperasi apapun itu guys, kamu akan baik-baik saja selama seminggu ini. Ya, jadi keputusan betul-betul 100% ada di tanganmu, dan keputusanmu akan mempengaruhi masa depanmu guys. Intinya nasihat untuk kamu adalah kamu baik-baik saja dan tidak perlu merasa kekurangan apapun. Oke. Yang mau kamu terima atau mau kamu dapatkan ini mungkin akan menjadi nilai tambah, memberikan kesenangan sementara saja begitu, tapi pertimbangkan baik-baik masalah yang akan muncul sesudahnya ya. Oke, kamu dapat video extended, nanti kita akan bahas ini di video extended, cukup menarik juga. Lanjut guys, untuk earth sign yang kedua, this is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar teman?
I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Virgo selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin. Yang di atas ada the Ace of Swords dan yang di bawah ada the Nine of Swords. Oke. Ursan kayaknya pada mengulang-ulang deh guys. Tadi aku baru bikin Taurus, kesannya juga mengulang ya, mengulang peristiwa lama. Begitu juga dengan Virgo. Virgo kayak sudah berdamai dengan dirinya. Aku nggak tahu apa yang kamu ajak berdamai atau kamu berdamai dengan dirimu dalam hal apa, I don't know. Tapi kamu kayak sudah mengikhlaskan. Ya saat ini ketika kamu melihat readingan ini kamu sudah mengikhlaskan. Ya wes lah nggak apa-apa, terserah deh gitu ya. Tapi dalam 7 hari ke depan ada panggilan atau kayak godaan untuk memikirkan kembali atau memancing pikiranmu untuk berteriak lagi mengenai yang sudah kamu ikhlaskan, dan itu akan membawa membuat pikiranmu nggak tenang guys, karena the Nine of Swords ini overthinking ya. Let's say misalnya kamu mengalami sebuah kerugian baru-baru ini guys, dan di awal minggu ini kamu bilang ya wes lah diikhlaskan saja, misalnya ada yang hilang gitu ya, mudah-mudahan nggak sih guys ya, amit-amit. Misalnya gadget hilang, uang hilang, atau baru-baru ketipu, baru-baru I don't know, something lost ya from you. Kamu sudah bisa berdamai dengan keadaan itu. Tapi aku rasa dimulai dari Kamis atau Jumat ini kamu akan kembali mengingat-ingat kerugianmu tersebut. Kamu akan keluar dari the Ace of Swords ini, because Ace of Swords, Nine of Swords itu adalah 2 major arcana guys, dan bertolak belakang ya. Ketika kita sudah berdamai dengan pikiran kita, lihat ini simbol otak orang. Oke, artinya kita harusnya sudah merasa tenang. Kamu memang merasa tenang saat ini karena menurutmu ya wes lah ikhlas begitu, aku udah bisa move on begitu. Tapi nanti akan ada pancingan untuk kembali overthinking atau mengingat-ingat yang lalu-lalu ya. Nggak ada gunanya mengingat yang lalu-lalu guys ya. Seperti kartu nasihat atau oracle yang keluar untuk kamu, accepting what is. Terimalah keadaan yang sebenarnya. Semakin kamu bisa menguatkan dirimu untuk berada di situasi yang nyata, yang real, maka kamu akan semakin enjoy guys ya. Daripada kamu mengingat-ingat kembali masa lalu yang sudah tidak mungkin diubah lagi, yang tidak bisa diulang kembali, itu hanya akan buang-buang energi dan bikin kamu overthinking. Akan jauh lebih bagus kalau kamu fokus kepada mengikhlaskan tadi, menerima apa adanya. I accept and embrace my inner majesty. Yang terjadi di dalam hidupmu ini Virgo, yang baru-baru ini kamu coba untuk ikhlaskan, itu untuk kebaikanmu guys, kata kartu ini ya. Jadi ketika kamu kembali overthinking, kembali tidak ikhlas begitu, berarti kamu mengutak-atik hal buruk masuk lagi ke dalam hidupmu. Misalnya kamu baru putus dari seseorang, kamu bisa Ace of Swords atau ikhlas itu biasanya karena kamu sudah menemukan nilai plusnya atau kebaikannya putusnya hubunganmu dengan dia. Misalnya ya iyalah dia brengsek banget, dia tuh orangnya sombong banget, songong banget, dia tuh nggak pernah perhatian sama aku mulu yang perhatian sama dia, untunglah kami pisah. Nah begitulah the Ace of Swords, aku bisa melanjutkan hidupku misalnya begitu. Nah dan kemudian ketika kamu kembali masuk ke the Nine of Swords, itu kamu ingat-ingat lagi mungkin, aduh coba kalau nggak putus, aduh ribet banget guys. Untuk apa sih kalau bilang coba kalau untuk apa sih gitu, itu kan tidak akan pernah bisa terulang lagi ya. Semakin cepat kamu menyesuaikan diri dengan keadaanmu yang sekarang, itu justru kamu lebih bisa dengan mudah melihat peluang-peluang ke depannya Virgo ya. Hindari sendiri-sendirian guys, karena kesendirian ini sepertinya membuat kamu the Nine of Swords. Setelah Nine of Swords adalah the Ten of Swords, dan itu biasanya menyakitkan sekali guys. Nine of Swords ini adalah gerbangnya the Ten of Swords. Kalau kamu biarkan the Nine of Swords ini terjadi di 1 minggu ini, maka berikutnya adalah the Ten of Swords. Sangat-sangat menyakitkan ya. Silahkan diterima apa adanya. Ini kenyataan yang sekarang, inilah yang disyukuri. Apapun situasi yang sedang terjadi di dalam hidupmu saat ini Virgo katanya. Oke guys, itu dia untuk Virgo. Kita lanjutkan untuk Earth sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi, apa kabar Capi? Call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars.
Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Capricorn selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Oke, di atas ada The Nine of Swords dan yang di bawah ada Ace of Pentacles. Oke, ketika kartu ini datang, kombinasinya adalah masalahmu akan segera terselesaikan dalam 1 minggu ke depan. Capi, amin ya guys. Ada yang terjadi di dalam hidupmu dan itu bikin kamu overthinking. Aduh, susah banget tidur gitu ya. Nine of Swords ini adalah kartu nggak bisa tidur. Bisa jadi kamu takut dengan keadaan keuangan, takut dengan keadaan romansmu, takut dengan pekerjaanmu. Mungkin juga kamu takut rencana-rencanamu tidak bisa terrealisasi. Saat ini kamu sudah beli tiket untuk mudik diam-diam begitu dan kamu lagi ngajuin cuti, takutnya cutinya nggak di-approve. Sementara tanggalnya udah fix begitu ya. Tiket pesawat lagi guys, mana lagi mahal-mahalnya begitu. Susah untuk diubah-ubah begitu ya. Seat pada full semua. Kayak ketakutan-ketakutan gitu ya. The Nine of Swords itu adalah ketakutan-ketakutan nggak penting sebenarnya, oke? Dan dengan munculnya kartu The Ace of Pentacles dalam 7 hari ke depan, ketakutanmu itu tidak terbukti guys ya, itu makanya tadi aku bilang diaminkan. Kamu akan merasa beruntung sekali. Ketakutan ini akan terlupakan. Semua overthinkingmu di awal minggu ini akan segera terlupakan dimulai dari Jumat ini. Akan ada clarity, kejelasan. Kamu akan merasa, oh my god, how lucky I am. Beruntung banget gua. No, kamu gak beruntung. Kamu mendapatkan itu karena kamu pantas untuk mendapatkannya. Let's say misalnya kamu lagi kesulitan uang di awal minggu ini ya, dan kemudian akan datang solusi berupa uang, oke? Atau kamu lagi kebingungan gimana caranya membayar tagihan nantinya dalam 1 minggu ke depan, caranya datang. Ya, ada kelimpahan abundance yang aku lihat dengan munculnya The Ace of Pentacles di sini. Intinya, semua ketakutanmu itu tidak akan beralasan guys. Kamu akan menertawakan ketakutanmu di akhir minggu ini ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, simplifying your life. Kamu overthinking itu karena terlalu bikin rempong hidupmu katanya guys ya. Emang apa sih yang kamu dapatkan dari overthinking kayak begitu? Oke, aku kan tarot reader ya, aku harus bilang yang idealnya. Aku juga masih mau overthinking guys, tapi aku harus sampaikan supaya kamu tahu. Emang kalau overthinking masalahmu bisa selesai? Enggak, ya kan? Emang kalau kamu takut begitu, apakah tiba-tiba jalan terbuka untukmu? Enggak. Ketakutanmu itu, overthinkingmu itu hanya akan membuat kamu tidak bisa enjoy the present. Masa sekarang kamu tidak bisa nikmati. Sementara penting sekali menikmati the now supaya kamu bisa embrace the future. Dalam keadaan the Nine of Swords, kamu tidak akan bisa berpikir jernih guys, karena Nine of Swords itu sama dengan pikiran kacau. Sementara solusi untuk permasalahanmu ini harus dihadapi dengan pikiran yang jernih. Ya, this is your challenge selama 1 minggu ke depan, membuang the Nine of Swords itu dan menyederhanakan. Ya. Beberapa di antara kalian mungkin harus berhenti. Ada yang kalian lakukan untuk bisa keluar dari permasalahan kalian ini dan kemudian itu membuat kalian rempong banget gitu. Stop it. Ya, because this is the Ace of Pentacles di near future-nya. Mungkin dengan menyederhanakan hidupmu justru itu adalah solusinya atas masalah yang sedang kamu hadapi saat ini. Oke? Oke, Capricorn. Berakhirlah sudah untuk Earth sign guys. Kita akan segera lanjutkan untuk elemen yang kedua, ada Fire sign. Yang pertama The Emperor. Ini adalah kartunya para Aries. Halo Aries. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada kartu The Strength, yang di bawah ada kartu The Sun. Pembukaan yang bagus untuk fire sign guys ya. Ada hal yang memberatkan saat ini ketika kamu melihat readingan ini. The Strength adalah kartu kekuatan yang diberikan oleh universe kepada manusia jika universe atau Tuhan itu sudah menganggap bahwa manusia tidak akan mampu mengerjakannya sendirian. Jadi kayak kekuatan ekstra gitu ya guys. Kayak kalian tiba-tiba dikasih suplemen dari surga untuk bisa menghadapi masalah seberat apapun yang sedang kalian hadapi saat ini. Dalam 7 hari, masalah yang paling berat Aries yang ada di pikiranmu itu akan berakhir ya. Dari gelap akan terang. Dari kebingungan kamu akan mendapatkan penjelasan, clarity, because this is the Sun. Selama 1 minggu ke depan, divine intervention sangat kuat sekali di dalam hidup kalian Aries, karena dua-duanya major arcana.
Dalam masa kesulitan, Tuhan ada di sebelahmu memberi kamu kekuatan, dan kemudian kekuatan itu akan membawa kamu kepada desan. Desan ini datangnya dari Tuhan juga. Jadi kamu itu kayak diberi kekuatan untuk menunggu desan datang dari Tuhan. Major. Semuanya biar aku yang urusin, Aries. Universe kayak bilang begitu ke kamu, kamu santai aja, Aries. Tunggu aja, kamu akan lihat bagaimana eh, kemahadahsyatanku atau kemahakuasaanku untuk membereskan semua masalahmu. Don't worry about anything in your life. Hidupmu milikku, Aries. Universe bilang begitu. Aku tahu apa yang terbaik untukmu. Tapi Aries mungkin kayak mencoba untuk mengendalikan ya sesuai dengan versinya dia. Ini cara yang tepat untuk menyelesaikan masalahku. Ternyata tidak akan seperti itu ya. Ada jalan terang yang akan kamu dapatkan di akhir minggu ini mengenai kegelapan yang sedang kamu jalani saat ini ya. Just be strong, menunggu karya universe itu nyata di dalam hidupmu. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, Aries. Ada dwelling the truth, I stand in the light of truth. Lagi-lagi tentang light ini, guys. Kemungkinan besar desan ini akan berkaitan dengan kebenaran yang kamu dapatkan. Kamu akan segera mengetahui kebenaran, dan itu akan membuatmu bahagia ya. Kadang-kadang memang kebenaran itu menyakitkan, guys. Itu jika kita berada dalam energi denial, mencoba mengingkari atau tidak menerima kenyataan. Nah, ketika kebenaran ini membuatmu bahagia, berarti saat ini kamu sedang tidak dalam energi denial ya. Kamu berada dalam energi apa adanya. Cuman memang masih gelap atau abu-abu. Di akhir minggu ini universe akan menunjukkan desan ke kamu, dan kebenaran akan terungkap untukmu. You should be happy, Aries, dengan kebenaran ini. Yes. Oke. Kita akan segera teruskan untuk fire sign yang kedua. Ada The Strange. Ini kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar? Sehat-sehat kalian Leo ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Leo selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin. Oke, ada the Six of Cups di atas, dan kemudian di bawah ada the Eight of Swords. Kamu akan membiarkan memori dari masa lalu datang dan bermain-main di pikiranmu, juga mengganggumu guys. Di awal minggu ini aku lihat Leo ya, because the Six of Cups is coming here guys. Ini artinya kamu itu berurusan lagi dengan masa lalu ya, apapun itu bentuknya. Bisa jadi orang dari masa lalu, teman dari masa lalu, mantan, atau pikiran-pikiran mengenai kejadian di masa lalu ya. Dan ini nggak bagus Leo, karena kartu berikutnya yang datang adalah the Eight of Swords, yang dari masa lalu itu akan membuatmu tidak berdaya, akan membuatmu merasa lemah, akan membuatmu merasa terpenjara ya. Karena the Six of Cups dan the Eight of Swords adalah minor arcana, artinya ini dalam kendali manusia. Karena manusia itu powerful sebenarnya Leo, maka sebenarnya kamu bisa membatasi atau memblokir yang lama-lama ini datang untuk membuatmu terpenjara. Ya, let's say misalnya ini adalah memori dari masa lalu. Ada hal yang kamu sesalkan di masa lalu, nggak bisa kamu ubah lagi. Kamu nyesel banget kalau ngingat itu, rasanya sedih banget. Dan di awal minggu ini kamu akan biarkan itu merasuki pikiranmu lagi. Dan itu membuat kamu jadi, aduh, inilah yang merusak hidupku saat ini. Hidupku nggak akan bisa kemana-mana lagi gara-gara masa laluku ini begitu. No ya, masa lalu tidak akan pernah bisa merusak masa depanmu. Yang bisa merusak masa depanmu adalah masa sekarang. Apa yang kamu lakukan saat ini. Jadi minggu depan yang adalah future saat ini sebentar lagi akan menjadi present atau masa sekarang untuk Leo. Tergantung bagaimana cara kamu menghandle satu minggu ini. Kalau kamu biarkan masa lalu ini merusakmu sehingga di masa depan kamu menjadi terpenjara, maka ini yang akan mempengaruhi the near future berikutnya. Ini akan membuat kamu yang seharusnya let's say misalnya bisa hidup sehat gitu ya guys, kamu menetapkan pola hidup sehat jadi nggak bisa karena terhalang. Kamu teringat masa lalu ya. Misalnya ada penyesalan yang mengganggu kamu selama satu minggu ini, itu membuat kamu tidak bergerak atau tidak melakukan sesuatu yang padahal penting untuk masa depanmu. Lihat seperti apa masa lalu ini bisa merusak masa depanmu.
Dan seperti apa the present, the now bisa mempengaruhi masa depanmu. Oke, jangan biarkan yang buruk-buruk mengganggu kamu di 1 minggu ini. Jangan biarkan masalah-masalah di the past, masa lalu itu akan mengganggu kamu. Begitu jangan dibiarkan supaya masa depanmu tidak terganggu ke depan ya. 1 minggu ini penting untuk kamu Leo memilih-milih yang mana yang perlu dan yang mana yang tidak perlu. Ya, jangan semua dipikirin ya guys. Oke, nasihat dari universe untuk kamu adalah receiving from angel, shimmering wings of angel embrace me with love. Ketika kartu ini datang, maka aku harus bilang ke kamu Leo, sebenarnya kamu itu benar-benar diberkati, full of blessing ya selama 1 minggu ke depan. Tapi kamu lebih memilih untuk menyesali masa lalu, maybe ya, lebih memilih untuk memberi perhatian kepada orang dari masa lalu ya, padahal universe itu udah kasih yang bagus-bagus untuk kamu 1 minggu ke depan ini. This is about option Leo. Kamu yang pilih jalannya mau kemana. Kalau kamu misalnya let's say pilih ke kiri begitu, itu adalah the eight of sword. Ya berarti berikutnya setelah 1 minggu ini lewat, kamu itu hanya akan merasa lemah, tidak berdaya, tidak mampu menghadapi kehidupanmu ke depannya. Tapi kalau kamu memutuskan untuk membuang yang lalu-lalu, meninggalkan beban-beban di masa lalu, aku nggak mau mikirin itu lagi, dan do something ya, melakukan sesuatu di masa sekarang, kamu akan mendapat atau mengetahui gitu ya, merasakan receiving from angel ini adalah menerima dari universe ya. Nah, universe suruh kamu untuk tidak ingat-ingat masa lalu lagi. Silakan terima yang diberikan oleh universe. Ini jauh lebih baik untuk kamu, untuk masa depanmu. Oke? Kamu dapat video extended Leo, nanti kita akan bahas ini di video extended. Lanjut guys. Untuk fire sign yang terakhir ada Sagittarius. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo Segi. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Devil dan yang di bawah ada the Eight of Pentacles. Aku merasa ini seperti kenikmatan Sagittarius ya. Kayak ada yang menyenangkan yang ditawarkan ke kamu dalam bentuk the devil, artinya kayak kamuflase ya. Kayak satu mangkuk bakso guys ya, mie bakso tapi penuh dengan kolesterol. Kamu akan menikmati makan mie bakso tersebut dan kemudian efek sampingnya itu akan kamu abaikan. Kayak begitu guys 1 minggu ini. Ada tawaran yang menyenangkan mungkin, atau ada kesempatan ya yang menurutmu wow ini once in a lifetime, aku harus manfaatkan sebaik-baiknya. Ternyata zong guys ya, ternyata itu adalah jebakan untuk kamu. Karena setelah itu aku lihat kamu kayak dihadapkan pada pilihan yang sulit. Kalau kamu biarkan yang manis tapi beracun tadi masuk di awal minggu ini, kedepannya itu akan membawamu kepada pilihan-pilihan yang sulit. That's what I pick from this card. Kamu akan tahu Sagittarius ya, sesuatu itu devil atau bukan. Kamu tahu itu tidak baik tapi menyenangkan, itulah devil ya, apapun itu bentuknya guys. Itu membuat kamu candu. Kamu tahu itu nggak bagus untukmu, tapi menyenangkan sekali. Kamu selalu tergoda untuk melakukannya. That's the devil things in tarot. Jadi di awal minggu ini kalau kamu bisa mengidentifikasi hal-hal seperti itu dan kamu memilih untuk tidak membiarkan itu terjadi dalam hidupmu, maka kamu akan keluar dari pilihan-pilihan sulit ini. Tapi kalau kamu biarkan the devil tadi itu terjadi di dalam hidupmu, maka kamu akan dihadapkan kepada option yang sangat-sangat membingungkan katanya di sini guys. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Segi. Communicating freely, I communicate from the deep of my being. 1 minggu ini kamu perlu ngobrol dengan jujur ya. Semua pembicaraanmu harus jujur Sagittarius, jujur kacang hijau. Jangan menutup-nutupi apapun, kayak berusaha untuk menyenangkan orang, kayak mau menservis telinga orang, itu tidak perlu
Ya, karena aku rasa kamu sedang menservis devil. Bisa jadi ini adalah partner bisnismu atau bosmu begitu, atau entah siapapun itu ya, MDS, musuh dalam selimut. Dan yang membuat kamu nanti masuk ke dalam situasi the devil ini adalah ketika kamu tidak berbicara apa adanya. Ketika kamu mengucapkan yang berbeda dari hatimu, communicating freely ini, apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu itulah yang harusnya kamu sampaikan. Itulah yang akan menolak the devil ini, menghalangi the devil ini masuk dalam hidupmu di awal minggu ini. Tapi once kamu bersikap pura-pura, manipulatif, kamuflase, berarti kamu sama satu energi dengan si devil. Dan itu akan merempongkanmu guys setelah 1 minggu ini berlalu. Ya. Kejujuranmu, apa adanya, komunikasimu itu akan menolak devil ini untuk ikut campur dalam hidupmu di 1 minggu ke depan. Dan itu akan membebaskanmu dari pilihan-pilihan yang sulit tadi. Oke? Oke, Sagittarius. Berakhirlah sudah untuk fire sign yang seksi. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign ya. Dimulai yang pertama ada Libra. This is the justice, kartunya para Libra. Halo Libra. I call upon the Almighty God, the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for my Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Libra selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Hangman. Oke, yang di bawah ada the Six of Wands. Ada yang mengikat kamu, aku lihat di awal minggu ini Libra, membuat kamu merasa tidak berdaya. Bisa macam-macam ya guys, bisa jadi pikiran negatif, bisa jadi target ya, bisa jadi memang seseorang dengan sengaja mengikat kamu, membuat kamu gantung, membuat kamu nggak tahu, nggak bisa mendapatkan clarity, begitu deh ya. Dan kemudian di akhir minggu ini kamu akan memutuskan untuk membuang semua yang menggantung. Untuk memutuskan semua tali yang membuatmu tergantung. Kamu akan make clear banyak hal di 1 minggu ke depan Libra. Jadi gimana nih Pak, saya jadi cuti atau enggak nih? Bisa dapat cuti nggak saya nih? Bapak harus clear dong, saya udah beli tiket pesawat nih. Tiket kereta saya juga udah beli. Sekarang ini musim-musim mudik gini susah Pak dapat tiket misalnya begitu ya. Kamu akan berani langsung ngomong begitu karena bos kamu itu masih belum clear bilang tuh cuti kamu itu bisa sampai tanggal berapa begitu. Kamu akan lebih garang gitu atau lebih berani memastikan. Kamu tidak akan biarkan ada yang dengan sengaja menghalang-halangi langkahmu. Karena the Six of Wands ini adalah kartu victory guys, maka aku harus bilang ke kamu Libra, strategimu berhasil dengan lancar. Asalkan kamu berani bersikap tegas di 1 minggu ke depan, supaya yang gantung-gantung itu bisa clear. Setelah 1 minggu ini berlalu, the Six of Wands ini masih akan terasa di dalam hidupmu. The sense of victory masih akan bisa kamu nikmati. Dan kamu tidak akan menyesal melakukan itu guys ya. Mungkin di beberapa waktu sebelumnya kamu masih mencoba untuk menahan diri untuk tidak meminta klarifikasi atau tidak minta kejelasan terhadap situasi gantung ini. Tapi di awal minggu ini kamu akan sangat berani sekali dengan bantuan universe tentunya guys. Karena the Hangman ini adalah major arcana ya. Tuhan sudah kasih kesempatan, come on Libra, kamu punya kemampuan, make it clear. Sekarang minta penjelasan dan buat kepastian dari orang yang menggantung kamu atau apapun yang membuat situasimu gantung saat ini supaya kamu bisa terbebas di akhir minggu ini. Dan ini baik untuk kamu di near future kayak begitu ya. Don't worry ya Libra, mungkin kamu merasa dirimu tidak mampu, lemah, no. Kamu bisa guys, karena diawali dengan major arcana ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Libra. Expecting the miracles is coming in. Kamu mungkin menganggap ini kayak nggak mungkin. Iya. Beberapa di antara Libra kayak nganggap nggak mungkin deh aku bisa clear dari status gantung ini di awal minggu ini, Ray. Dalam waktu 1 minggu, gila. Ini masalah berat loh. No. Begitu kamu bisa tegas, miracle is coming here for you, ya. Jadi the Hangman datang bersama the miracle itu artinya kamu mungkin akan merasa ajaib banget bahwa kamu bisa menuntaskan yang gantung. Kamu bisa membuat keputusan dengan solid, dengan tough, dengan penuh percaya diri. Kamu mungkin agak kaget. Itu sebenarnya karena universe yang memberi kekuatan ke kamu. Ya. Dan pasti guys, pasti semua yang clear
di awal minggu ini yang dulunya menggantung jadi clear, itu akan membuat kamu bebas. Bebasmu itu dalam keadaan senang, menang. Mungkin banyak orang yang akan mengagumimu karena keberanianmu, ya itu bonus untuk kamu. Di luar itu semua, yang pasti bebasnya kamu dari yang menggantung ini akan membawa dampak baik buat hidupmu ke depannya. Di 1 minggu ini diperjuangkan ya Libra. Oke guys, kalian jago dalam negosiasi. Jangan disia-siakan kejagoan kalian dalam hal negosiasi, karena aku merasa ini ada hubungannya dengan negosiasi ya. Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang berikutnya. This is the lovers, kartunya para Gemini. Halo Gemini, apa kabar saudaraku? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting yang perlu kamu ketahui Gemini dalam 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Queen of Cups, yang di bawah ada the Moon. Kamu kayak sedang berusaha untuk menstabilkan energimu guys di awal minggu ini. Kamu melakukan segala cara. Ya, mungkin kamu bermeditasi, mungkin kamu menghubungi beberapa orang untuk menenangkan diri gitu tujuannya ya, to make clear your energy. Bisa jadi mungkin kamu liburan, mendatangi tempat-tempat yang ingin kamu datangi, menenangkan diri, menenangkan hati sendirian begitu. Tapi di ujung minggu ini kamu akan kembali jatuh ke kesedihan yang sama begitu guys. Because the moon here is talking about sadness ya, atau the darkness, sisi gelap. Awal minggu kamu merasa dirimu settle gitu. Ah keren nih, mantap nih gue udah aman nih, gue udah ready nih untuk menghadapi apapun yang akan terjadi ke depannya. I'm very very strong. Itu yang aku rasakan dari the Queen of Cups ini. Tapi lagi-lagi Gemini, di akhir minggu ini kalian kembali jatuh ke jurang yang sama guys ya. This is usual for Gemini. Hal yang biasa untuk Gemini. Up and down, kiri kanan, naik turun, itu biasa untuk Gemini. Entah kenapa aku ngerasa alasan untuk kamu jatuh lagi karena kamu belum beresin pondasinya guys ya. Akarnya kamu belum rapiin. Itu yang membuat kamu kadang-kadang ngerasa stabil suatu saat, dan kemudian hanya dalam beberapa hari kamu hancur lagi, jatuh lagi. Karena akar permasalahannya itu belum kamu pilah-pilah. Kamu itu kayak memplester borok ya, ada luka yang udah bernanah dan kemudian kamu ambil handy plus, begitu langsung ditutup ya. Awalnya mungkin clear gitu, kulit bersih ya, nggak kelihatan borok lagi, tapi kan di dalamnya masih borok juga ya. Kamu buka kalau itu plester paling tahan berapa lama sih untuk menahan nanahnya tadi. Nanahnya kan pasti akan mengalir keluar dan plester itu akan mulai kelihatan. Ya, you know what I mean, oke? Kayak gitu yang terjadi di dalam hidupmu Gemini 1 minggu ke depan. Masalah yang sama kan terulang kembali karena kamu tidak membereskan dari akarnya, kayak begitu ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Gemini. Breaking barriers, I am expanding beyond limitation into joy and freedom. That's right. Kalau seandainya kamu memang memutuskan untuk bahagia, happy di dalam hidupmu, tidak ada yang salah dengan itu Gemini ya. Tapi yang pasti guys, kamu harus punya basic yang kuat untuk stay happy. Kalian pernah dengar istilah merebut itu lebih gampang daripada mempertahankan Gemini? Mungkin kamu bisa melakukan sesuatu untuk membuat kamu happy atau merasa settle saat ini. Tapi kalau kamu tidak mampu untuk mempertahankannya, kamu akan kembali anjlok. Itu yang mau terjadi. Jadi 1 minggu ini kamu belum settle. Kalau kamu menganggap everything is fine di awal minggu ini, no, you are not fine Gemini. Ya, kamu akan segera kembali jatuh ke jurang yang sama. Do something. Kamu harus memperbaiki sesuatu, adanya di pondasi, di dasar ya. Kamu gak perlu berpura-pura kamu baik-baik saja begitu, kamu handle everything, gak perlu. Terutama berpura-pura ke dirimu sendiri, itu sama saja seperti menelan racun ya. Kalau memang belum oke, it's better you say it's not okay yet. Aku masih sedang dalam proses atau berusaha untuk mengokekan diriku. Itu kan jauh lebih bisa kamu terima daripada kamu bilang dirimu oke ternyata masih belum ya. Oke, kalian kayak mengulangi
kisah-kisah yang sama seperti yang dulu pernah terjadi ya. Kamu sudah terbiasa dalam keadaan seperti ini, Gemini. Kamu sudah hafal betul situasi ini, oke? Oke, perbaiki dari akarnya katanya ya guys. Itu yang bicara ke kamu melalui aku. Aku nggak tahu akarnya itu apa, kamu yang tahu ya. 1 minggu ini nggak perlu pura-pura oke, Gemini, perbaiki dulu akarnya. Kita akan segera lanjutkan untuk air sign yang terakhir guys. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, sehat-sehat teman. Aquarius dapat video extended ya. Mari kita lihat dulu. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for my Aquarian. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Okay. Ini dia pesan penting untuk kalian Aquarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin. Oke, yang di atas ada the Ten of Swords dan yang di bawah ada the Eight of Wands. Kamu merasa sendirian, kesepian, diabaikan seseorang, seseorang tidak memperhatikan kamu, kayak begitu ya. Tidak ada orang di dunia ini yang peduli samaku. I am all alone and desperate now. Itulah awal minggu ini yang terlihat kuat sekali untuk Aquarius. And then a message coming in, ya. Ada pesan yang akan masuk ke kamu di awal minggu ini yang I don't know. The Eight of Wands itu biasanya make clear something ya, membuat yang nggak jelas jadi jelas, membuat yang abu-abu menjadi hitam atau menjadi putih, yang pasti udah clear gitu ya. Daripada abu-abu kan nggak enak ya guys. Suam-suam itu kan nggak enak, anget-anget itu nggak enak, mending dingin panas. Kamu akan segera dingin atau segera panas di akhir minggu ini karena ada informasi yang akan kamu terima ya. The Eight of Wands itu adalah message, pesan. Bisa jadi kamu akan menerima chat dari seseorang yang menyakitimu belakangan ini, Aquarius. Dia mungkin bilang, I'm sorry, I'm the jerk, I'm the bitch. Aduh, nanti dikena guys, nggak kena monetisasi. Maafkan aku atas tindakanku, bisa jadi begitu ya. Atau ada orang yang akan menawarkan bantuannya ke kamu sehingga kamu nggak merasa sendirian lagi ya. Pesan ini akan mengubah banyak hal dalam hidupmu 1 minggu ke depan. Aku menyarankan Aquarius, kalau kamu memblokir seseorang yang cukup penting di dalam hidupmu saat ini, silakan di open blokirnya ya, karena dia akan segera doing something atau saying something to you, sesuatu yang penting untukmu yang membawa kamu keluar dari the Ten of Swords ini ya. Pokoknya guys, ketika di tarot the Eight of Wands datang, itu tujuannya bagus. Jadi ketika kamu tidak menerima pesan tersebut karena sengaja menghalang-halangi pesan tersebut masuk, ya itu salahnya di kamu. Makanya tadi aku bilang, kalau kamu sedang memblokir seseorang, sebenarnya kamu sedang menunggu pesan darinya, tapi kamu blokir dia, silakan dibuka dulu. Kamu gak usah pesan kirim chat apapun ke dia gitu, tapi dibuka aja dulu blokirnya 1 minggu ini, and then see. Ya, kalau ini adalah readinganmu, kamu akan menerima pesan tersebut. Dan itu akan membuat kamu merasa lega ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Aquarius. Giving birth, I am bringing forth new and dynamic energy into the world. Ini akan mengubah dirimu guys. Banyak yang berubah dengan munculnya pesan ini, banyak yang berubah. Giving birth itu melahirkan sesuatu. Ketika ada sesuatu yang lahir begitu guys, artinya itu berkaitan dengan creativity, oke? Bisa jadi itu berkaitan dengan new strategy. Bisa jadi itu berkaitan dengan suasana menyenangkan yang baru yang akan terjadi. Giving birth itu di Oracle akan selalu berkaitan dengan hadiah. Ya, jadi pesan ini akan membuatmu merasa keluar dari the Ten of Swords, itu bagus. Yang pertama, yang kedua adalah merasa jauh lebih tenang, lebih lega gitu ya. Yes. Kamu dapat video extended Aquarius, nanti kita akan bahas ini ya guys. Berakhirlah sudah untuk air sign, kita lanjutkan untuk water sign. Halo. Yang pertama adalah the Chariot, this is Cancerian card. Halo Cancer, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Cancer selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin. Oke, yang di atas ada the King of Cups, yang di bawah ada the Four of Wands.
Diam adalah pilihan yang paling tepat untukmu Cancer di awal minggu ini ya. Kemungkinan besar kamu ingin mengutarakan sesuatu ke seseorang atau pengen ngajak seseorang berantem atau pengen ekspresif ke seseorang ya. Ekspresif itu bukan selalu harus yang baik ya guys. Kadang kita marah juga itu ekspresif. Kita mau maki-maki orang itu ekspresif. Atau kita mau bilang I love you ke seseorang pun itu ekspresif. Tapi apapun itu yang berkaitan dengan kognitif atau tindakan nyata itu harus kamu hindari kata kartu ini Cancerian di awal minggu. You better be quiet, stay put where you are. Itu akan menyelamatkan dirimu di satu minggu ini. Let's say misalnya kalian kayak pengen mau marah sama bos gitu ya. Entah apalah ini, menjelang liburan cuti nggak di-approve apa segala macam gitu. Kamu pengen mengekspresikan semua yang selama ini kamu simpan. Bapak itu begini bla 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 bla. Itu nanti akan kamu sesali. But if you stay quiet, stay put where you are, kamu akan aman, posisimu akan aman di satu minggu ke depan. Ya, kalau ini dalam hal romance kalian misalnya resonate-nya Cancer, kamu mengajak pacarmu atau suami atau istrimu berantem di awal minggu ini itu bukan pilihan yang tepat. Itu bukan rencana yang bagus. Diam adalah pilihan yang paling tepat untukmu karena itu akan mengamankan posisi. Ya, jadi ketika kalian diam Cancer, maka hubungan tetap berjalan dengan baik ya. Kalau tadi ini adalah bisnis misalnya antara satu dengan yang lain, partner bisnis, maka kemitraan itu masih tetap bisa berjalan dengan baik. Masih ada komitmen yang bisa dipertahankan dengan diamnya kalian. Aku rasa kalian akan sangat ekspresif brutal Cancerian di awal minggu ini, karena itulah kalian disuruh stay put atau be quiet ya. Biasanya ketika Tarot itu bilang be quiet, diam, tenang, itu biasanya karena kamu tidak bisa mengendalikan dirimu. Itu yang terlihat di awal minggu ini. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri kita, biasanya tindakan kita itu guys, tindakan-tindakan yang akan kita sesali ke depannya, ya nggak sih? Itu yang akan kamu lakukan di awal minggu ini, so be quiet ya, supaya kamu tidak perlu menyesali tindakanmu. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Cancerian. Launching your journey, I am an intrepid traveler sailing forth into the universe. Urusan kamu masih belum selesai katanya. Makanya diperlukan the four of wands. Dimulai dari satu minggu ke depan hingga seterusnya, hingga 6 bulan biasanya ya kalau readingan be delightful. Kalau seandainya kamu tidak mau diam atau ekspresif di awal minggu ini, the four of wands ini kan akan pecah ya. Ada komitmen yang akan rusak, mungkin ada hubungan yang akan rusak, persahabatan akan rusak, I don't know, take how it resonate to your personal life. Sementara kamu masih membutuhkan mereka. Your journey is still with them. Jangan kamu utak-atik rekan perjalananmu ini ya. Rekan perjalanan yang aku maksud bisa jadi suamimu guys, bisa jadi istrimu, bisa jadi saudaramu, bisa jadi sahabatmu, bisa jadi rekan bisnismu atau teman kantormu ya. Kalian masih membutuhkan mereka di 6 bulan ke depan. Satu minggu ini kalian akan tergoda sekali kayak pengen mengakhiri hubungan dengan mereka, tapi itu nanti akan kalian sesali. Yes, oke Cancer, be quiet ya, and stay put. Jangan melakukan hal-hal bodoh Cancer di awal minggu. Oke guys, kita segera lanjutkan untuk water sign yang kedua. This is the death, kartunya para Scorpio. Halo Scorpio, apa kabar saudara lama? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, amin. Yang di atas ada the Ace of Pentacles. Wow, awal yang baik. Dan yang di bawah ada the Three of Wands. Iya, bonus kalian cair kok guys ya. Jangan takut, insentif kalian yang dijanjikan akan segera dicairkan, dan kalian akan segera bisa liburan. Menurut kalian, aduh ini pas-pasan banget nih gua pegang duit nih buat mudikan. Bisa nggak ya ntar gua bawa keluarga liburan begitu? Ini bonus nih, nggak ada kabarnya nih, cair sekarang atau enggak nih? Insentif 4 bulan yang lalu nih belum dibayarin, cair nggak nih? Cair ya. Yang kalian tunggu-tunggu datang begitu, dan kemudian you will enjoy that ya. Specific person
Untuk Scorpio, ada yang kamu janjikan guys, setelah ini terjadi maka aku akan segera ini ya. Mari kita buat contohnya supaya langsung clear. Kalau bonusku cair, aku akan langsung beliin baju 4 pasang untuk bapak dan ibu di kampung. Tapi banyak Scorpio yang akan tidak merealisasikan janjinya, kayak nazar. Kalian bernazar kalau ini terjadi aku akan ini, tapi kalian akan menunda pembayaran nazar kalian itu. Be careful ya guys. Mungkin gak kalian sadari, karena itulah urgent message ini datang untukmu. Hati-hati, terutama orang yang kamu janjikan ini mungkin orang yang benar-benar istimewa di dalam hidupmu. Kayak orang tua tadi begitu. Justru malah kalian mengalokasikan uang ke hal lain ya, misalnya jadi begitu ya, dan that's not good for you. Banyak orang yang berjanji guys kayak semacam nazar gitu, dan kemudian dia akan lupa ketika yang dia harapkan itu terjadi. Dia lupa sama janjinya. Scorpio akan seperti kacang lupa pada kulitnya. 1 minggu ini Scorpio lupa esensinya yang sebenarnya. That's not good for you Scorpio. Silakan kamu ingat-ingat apa yang pernah kamu janjikan, yang akan segera kamu realisasikan jika, nah jikanya ini A, B, C, D, F. Karena A, B, C, D, F itu akan segera diberikan padamu di awal minggu ini. Tugasmu adalah merealisasikan janjimu. Let's say misalnya begitu nanti semua hutang-hutang aku beres dia di bulan April ini sebelum Lebaran, maka aku janji aku tidak akan bikin hutang lagi. Misalnya begitu, dan kemudian kamu bikin hutang baru. Bisa jadi begitu juga ya. Ada janji yang akan kamu ingkari karena terlalu overjoy, terlalu senang ya. Oke, mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Scorpio. Emerging into grace, I open my soul to grace. Ini tentang bersyukur sebenarnya guys ketika kartu grace datang. Dan itu part of your challenge untuk bisa bersyukur itu adalah menunaikan janjimu. Karena saat ini ada yang menunggu kamu menunaikan janjimu. Mari kita balikin contoh ke tadi ya. Kalau nanti insentif cair THR, bonus-bonus cair sebelum libur cuti lebaran begitu, maka begitu sampai kampung aku akan beliin emak aku kalung berlian segede jengkol misalnya begitu. Oke. Kamu mungkin pernah bilang gitu ke emak, ntar ya emak aku tak beliin perhiasan kalau cair-cair semua. Itu mungkin beberapa bulan yang lalu. Oke, karena memang kerja aku bagus mak gitu. Nanti aku akan kasih mak ini deh gitu. Nah si mak lagi nunggu saat ini. Jadi saying grace itu adalah berkaitan dengan menunaikan janjimu ya, in any field of life guys. Nazar harus dibayar. Intinya begitu Scorpio 1 minggu ke depan ya. Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk water sign yang terakhir. This is the moon, kartunya para Pisces. Tarot. Halo Pisces. Saudara-saudaraku Pisces, apa kabar? I call up on the Almighty God, the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Wow. Urgent message for the next 7 days. Ini dia pesan penting untuk kalian Pisces selama 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke. Awal yang baik. Kombinasi kartu ini intinya adalah put your family first, katanya Pisces. 1 minggu ke depan adalah minggu untuk keluarga. Ya, ini mau lebaran guys, oke. Ya memang itu yang paling happening saat ini ya di dunia, bahkan banyak orang yang mudik mengutamakan keluarga dulu ya. Akan ada kayak kerjasama atau melibatkan kamu dengan urusan keluarga Pisces 1 minggu ini, dan kamu kayak mau menghindar guys. Kenapa? Oke ya, yang pasti intinya adalah ketika kamu merasa bahwa family comes first begitu, maka kamu harus siap menghadapi semua masalah-masalah yang ada dalam family ini. Family yang aku maksud bukan harus selalu keluarga besar ya guys, bukan antara kamu dengan mertua, ibumu, ayahmu, bukan. Bisa jadi antara kamu dengan suami dan anak-anak begitu. Kalau itu memang yang utama,
maka masalah-masalah yang muncul di 1 minggu ini kamu harus fokuskan dulu ke situ. Mungkin nanti akan ada kayak godaan, itu nanti belakangan aja, masalah keluarga ini aku mau urusin kerjaan dulu atau bisnis nih ya. Mungkin nanti di antara hari Rabu atau Kamis kamu akan mengabaikan yang berhubungan dengan keluarga dan malah mengerjakan yang lain. Padahal di 1 minggu ini paling penting adalah mengutamakan keluarga. Oke? Ya. Kamu akan menyadari nilai keluarga itu di awal minggu ini, Pisces. Wow, luar biasa. Ternyata tanpa keluargaku aku nggak bisa begini ya. Ternyata hanya gara-gara keluargaku aku masih bisa kuat sampai saat ini. Kamu akan banyak bla 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 di awal minggu ini. Tapi di pertengahan minggu ada challenge. This is the problem you should face with your family. Dan kamu akan bilang, ntar dulu. Masalah ya, nanti dulu ya. Saya lagi sibuk, kayak begitu. Itu jangan ya. Kamu harus benar-benar sense of belongingnya tinggi banget. Family comes first. Bertanggung jawab lah untuk ucapanmu itu. Ya. Keluargamu sangat membantukan kamu, aku rasa, sangat membutuhkan kamu, aku rasa, Pisces, di 1 minggu ke depan ya. Mari kita lihat guys, nasihat dari universe untuk kamu. Awakening ancient wisdom, deep inner knowing is emerging within me. Kayak berkaitan dengan hal yang tidak kamu duga-duga mengenai keluargamu. Masalah yang muncul di keluarga ini mungkin kamu nggak pernah duga-duga. Hah, masa sih? Kamu akan bilang begitu guys. Dan kemudian itu membuat kamu kayak, ntar dulu deh, kayak nggak mau ikut campur, kayak mau, nggak mau capek gitu ya. Ada informasi akan kamu ketahui dan itu cukup membuatmu kaget mengenai keluarga. Dan itu membuat kamu kayak mau ingkar janji tentang prinsipmu yang bilang family comes first tadi ya. Ini challenge untuk kamu, Pisces, untuk membuktikan keseriusanmu. Karena universe itu ngasih challenge sama kita guys, bikin panas dingin. Karena kadang kan ngomong itu gampang banget ya Pisces ya. Kita bilang A U I U E O gitu, tapi ketika udah dateng tantangannya, ciut nyalinya. Tiba-tiba kayak menyesal telah mengatakan bahwa family comes first atau A I U E O tadi. No, jangan begitu ya. Kamu harus hadapi. Kamu sangat dibutuhkan di keluargamu di 1 minggu ke depan Pisces. Dan itu akan membuatmu jauh lebih happy guys, melebihi kebahagiaan apapun ketika kamu bisa membuktikan, yes, here I am. Aku adalah Pisces yang membuat family comes first. Yang paling penting bagiku adalah keluarga. Aku ready untuk membantu opo masalah nih. Kalau kamu bisa bikin begitu di 1 minggu ini, wow, luar biasa. Kamu akan merasakan kepuasan yang luar biasa, mengalahkan apapun itu guys, oke? Dan karena Pisces dapat video extended, nanti kita akan bahas ini ya guys di penjelasan lebih lanjut mengenai urgent message ini. Dengan berakhirnya Pisces, maka berakhirlah sudah urgent message untuk 1 minggu ini guys. Halo Taurus, kemudian halo Leo, kemudian halo Aquarius, dan ada halo Pisces. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku katakan atau aku sampaikan barusan guys, dan yang paling penting adalah kamu tergelitik begitu ya, walaupun kamu belum tahu ini akan terjadi dalam hidupmu, tapi rasanya ini maksudnya apa sih? Kenapa sih Ray ngomong gini ke aku begitu? Itu biasanya ciri-cirinya bahwa kamu butuh mendengarkan pesan berikutnya ya. Akan lebih banyak nasihat untuk kamu nanti di video extended guys. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video, nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif. Yes, itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days untuk minggu ini guys. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di readingan urgent message berikutnya ya. Thank you very much. Dadah guys.